Talkshow Sahabat Mombine, perempuan punya cerita. Selamat datang di talk show Sahabat Mombine, perempuan punya cerita. Yeay, tepuk tangan. Wah, senang sekali rasanya hari ini kita ketemu lagi di talk show Sahabat Mombine. Apa kabar nih Sahabat Mombine yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke? Semoga kita selalu sehat-sehat ya, walaupun emang kondisi sekarang ini lagi cuacanya lagi kurang bagus, hujan gitu ya. Tapi semoga teman-teman semua Sahabat Mombine di seluruh Indonesia tetap semangat ya. Nah, hari ini teman-teman bisa lihat dekorasinya. Ini udah tanda-tanda apa? Iya, bener banget. Ini kita spesial ya edisi talkshow kali ini karena bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, selain spesial karena hari kemerdekaan, teman-teman juga bisa lihat di sebelah kanan saya. Senang sekali di sini sudah ada dua sosok pemimpin perempuan yang sangat hebat yang akan berbincang-bincang di talkshow kita kali ini. Nah, talkshow kita kali ini juga didukung oleh Women Democracy Network dan juga Yayasan Sekolah Mombine. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita bakalan kenalan sama dua sosok perempuan yang ada di sebelah kanan saya. Kita mulai dari ibu yang sangat cantik dengan bau-bau dan suasana jilbab earth tone ya, cewek-cewek bumi kalau kata anak-anak sekarang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmi, saya adalah salah satu tokoh dan aktivis perempuan yang ada di Kecamatan Palu untuk Kota Palu. Saya adalah aktivis perempuan untuk perlindungan perempuan dan anak. Kebetulan saya adalah salah satu perempuan yang ada di Partai Perindo yang bergerak di bidang peningkatan pendapatan untuk perempuan masyarakat Kota Palu. Oke, terima kasih Ibu Nurmin. Ya, selanjutnya di samping saya dengan pakaian yang sangat tradisional ya, dengan ya nanti Ibu bisa jelaskan tema pakaiannya kali ini apa, dan juga ini kayak sudah senada sekali ya dengan tema kita kali ini. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama berterima kasih kepada Sekolah Mombine dan pada malam hari ini kita sudah diundang di sini. Insya Allah kita bisa berkomunikasi dengan baik. Baik, saya Ibu Norma, seorang perempuan penggerak budaya Sulawesi Tengah. Aktivitas saya sangat banyak ya. Kebanyakan saya bergelut di bidang kebudayaan dan juga pemerhati perempuan dan anak ya. Kemudian sehari-hari saya banyak sekali beberapa teman-teman di Ormas mengajak saya bergabung sehingga saya cukup pada kegiatannya, termasuk menyusun modul-modul pembelajaran di beberapa tempat ya. Saat ini kami lagi menyusun modul untuk sekolah kepolisian. Jadi kami dimintakan aspirasi kami. Maka perempuan kedepannya diharapkan kiranya momentum hari kemerdekaan perempuan lebih bebas dalam hal bergerak di berbagai bidang yang sifatnya membangun atau membantu pemerintah dalam pembangunan di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Saya setelah pensiun ya bergelut di Partai Gerindra, salah satu wakil ketua. Oke, luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini. Boleh beri tepuk tangan lagi buat narasumber kita kali ini ya, teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema kita yang sangat spesial, yaitu mengenal local heroes. Jadi, pahlawan-pahlawan lokal, sosok pemimpin perempuan di sini ya. Dan juga kita akan memaknai nih, Bu, bagaimana kemerdekaan yang ada sampai saat ini terkait dengan bagaimana sosok pemimpin perempuan yang ada di Indonesia. Ya, kita ketahui bersama bahwa 77 tahun Indonesia merdeka, tentunya kemerdekaan ini adalah salah satu bentuk ya, bukan hanya merdeka sebagai seorang warga negara, tapi apakah hak-hak sosok perempuan itu dipenuhi dan juga apakah perempuan itu sudah merdeka, begitu ya. Nah, ini yang akan kita lihat bersama-sama teman-teman, yang akan kita bincang bersama narasumber kita pada hari ini gitu. Nah, mengenai kata merdeka nih Bu ya. Nah,
kemerdekaan yang kita ketahui bersama itu paling tidak di diri kita sendiri itu ketika kita diberikan ruang bisa mengemukakan pendapat, apalagi diskriminasi misalnya ya yang diberikan kepada perempuan ketika mereka mengeluarkan pendapat dan pendapat itu tidak begitu dipertimbangkan begitu. Nah, bagi Ibu Nurmin dan Ibu Norma, saya panggil Ibu Norma boleh Ibu ya? Siap. Bagaimana Ibu memaknai kemerdekaan? Baik. Seperti itu mungkin dimulai dari Ibu Nurmin. Oh, iya, Silahkan Ibu. Saya memaknai yang kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekarang, itu kita sudah bisa rasakan sekarang. Kita sudah bisa mengeluarkan pendapat, kita sudah bisa bekerja tanpa tanpa kayak mau dijajah-jajah begitu ya. Kita sudah merasa kita kemerdekaan, kita sudah bisa memilih. Hak-hak untuk perempuan kita sudah bisa, ya, sudah bisa bekerja, mencari uang tanpa untuk laki-laki lagi, tapi kita sudah bisa berjuang untuk diri kita sendiri, untuk perempuan. Oke, terima kasih Bu Nuril. Memang ini adalah PR kita bersama Ibu ya, bagaimana pelibatan sosok perempuan di masyarakat di posisi-posisi strategis ya, bukan hanya di pemerintahan tetapi juga di sektor-sektor lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya Ibu Norma, bagaimana Ibu tanggapannya? Memaknai kemerdekaan, bagaimana sosok perempuan. Sebenarnya perempuan kalau di lingkungan kota sudah banyak diberdayakan di berbagai bidang, sudah banyak ditempatkan posisi strategis ya. Dan juga beberapa hak perempuan sudah dapat diberikan. Tetapi memaknai kemerdekaan ini, sosok perempuan itu banyak. Bukan cuma dalam kota, ada perempuan-perempuan di pedesaan yang juga berjuang bagaimana membangun keluarga yang baik. Dalam sosok perempuan, dia benar-benar multi talent ya, multifungsi, dan guru pertama untuk anak-anaknya adalah seorang perempuan, seorang ibu. Sejak anak dalam kandungan itu sudah diberikan pendidikan, jadi hak-haknya harus terpenuhi, hak pendidikan, hak mendapatkan keuangan, ekonomi, sosial dan sebagainya ya. Jadi sosok perempuan seperti itu. Jadi mari juga kita melihat perempuan-perempuan yang sudah berjuang di pelosok-pelosok. Banyak sosok perempuan yang sudah kita bisa lihat membangun satu desa, dia juga sosok perempuan. Ada petani perempuan, itu juga perlu diperhatikan. Jadi makanya kita katakan perempuan-perempuan desa itu perlu mendapat perhatian. Dan ini juga beberapa kali perempuan berprestasi sudah diberikan penghargaan oleh pemerintah. Ini juga satu luar biasa. Ini kebebasan perempuan. Maka harapan saya bagaimana perempuan-perempuan ke depannya saling memperhatikan, saling peduli dalam hal-hal kepentingan kita bersama, membangun kebersamaan. Kemudian dalam hal bagaimana juga sosok perempuan ke depannya bisa duduk di tempat-tempat yang lebih strategis lagi sebagaimana laki-laki, layaknya laki-laki. Karena kalau melihat belum semua hak perempuan terpenuhi, masih banyak beberapa hal yang perlu dipenuhi. Seperti itu barangkali ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi masih banyak ya PR kita, perjuangan kita di mana bukan persentase untuk berpartisipasi di partai politik Ibu ya. Salah satunya untuk semua bidang yang harus kita perjuangkan. Jadi Ibu Norma memaknai kemerdekaan ini harus dipenuhi ya, hak-hak perempuan, pelibatannya harus setara Ibu ya. Setara dengan laki-laki. Iya, oke, terima kasih. Nah, berhubung kita ketahui bersama hari ini 17 Agustus tahun 2022 kemerdekaan kita yang ke-77. Tentu kemerdekaan ini tidak lepas dari perjuangan pahlawan-pahlawan kita ya, Ibu. Nah, pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan nih sampai Indonesia bisa merdeka. Nah, berbicara tentang sosok pahlawan. Nah, yang menjadi inspirasi ibu-ibu ini, yang sampai bisa menjadi, saya harus menjadi sosok perempuan pemimpin nih, karena terinspirasi dari pahlawan itu. Nah, kalau Ibu Nurmin sendiri, pahlawan inspirasinya siapa? Kalau saya sendiri, inspirasi saya itu pahlawan perempuan itu ya Dewi Sartika. Kenapa saya memilih Dewi Sartika? Karena dia bisa membangun rumah pendidikan untuk perempuan. Bagaimana rumah pendidikan untuk perempuan? Bagaimana perempuan bisa berbicara, bisa belajar, menulis dan membaca.
itu inspirasi itu membangun pendidikan untuk perempuan. Oke. Jadi membangun pendidikan untuk perempuan ya. Iya. Oh, makanya Ibu Nurmin fokus ke ini. iya, menjangkau perempuan-perempuan ya yang diberdayakan. Iya, yang tidak tahu membaca, ya itu kita akan membangun perempuan-perempuan. Oke, luar biasa sekali. Kalau Ibu Norma sendiri? Ya, bayangkan sekali begitu hebatnya perempuan. Ada Hari Kartini. Iya. Ada gedung wanita, tidak ada gedung laki-laki kan? Iya, benar. Perempuan. Iya. Saya sosok perempuan yang saya cintai itu sosok seorang Kartini. Kartini lah sehingga kita bisa bebas. Kartini dulu terkungkung karena kehebatan seorang Kartini. Perempuan sudah semakin bebas untuk berbuat demi kepentingan orang banyak. Saya sedikit mengambil satu ayat ya. Khairun nas anfa'ul linnas. Bagaimana seorang perempuan bermanfaat bagi perempuan-perempuan lainnya. Maka sosok Kartini itu luar biasa yang bisa memberikan satu inspirasi kepada kita sehingga perempuan bisa bebas berbuat untuk kebaikan orang banyak. Itu intinya Kartini. Sosok Kartini dan ada Hari Kartini. Iya. Begitu hebatnya Kartini, ya. Ada gedung wanita, ada Hari Kartini, ada Hari Ibu, ada Hari Bapak. Nah, kan. Jadi kebebasan perempuan sekarang dengan memaknai Hari Merdeka benar-benar kita harus bisa menjalankan tugas seorang sosok perempuan yang berkualitas, berkompeten, dan membangun daerah, membantu membangun daerah Sulawesi Tengah maju, mandiri dan berdasar. Oke, luar biasa ya. Semoga bisa menjadi bukan hanya inspirasi Ibu ya, semoga Ibu juga bisa jadi inspirasi nih buat anak-anak muda di luar sana Ibu ya. Nah, berbicara anak-anak muda nih di Sulawesi Tengah khususnya perempuan, Ibu ya, melihat perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Tengah, anak-anak muda begitu, kemudian perempuan-perempuan yang sudah berpartisipasi dan berkontribusi di masyarakat, Ibu melihat bagaimana mereka memaknai ya. Jadi dari sisi perempuan-perempuan di Sulawesi Tengah memaknai kemerdekaan yang ada dan juga apa sih bentuk kemerdekaan yang sudah mereka dapatkan sebenarnya selama ini dan juga apa tantangannya kira-kira. Silakan Ibu Norma lagi kalau begitu ya. Seorang perempuan saat ini semakin banyak mendapatkan kebebasan baik dalam berpolitik, dalam menjalankan tugas kenegaraan dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada dia. Maka bagaimana perempuan-perempuan di era kemerdekaan ini bisa memberikan kontribusi, karena setahu saya perempuan sudah banyak punya kemampuan, punya skill yang bagus, punya potensi. Setiap perempuan punya potensi dalam dirinya. Maka kebebasan itu saatnya lah kita memberikan kontribusi pemikiran, tenaga, karena hak perempuan sekarang ini semakin bebas ya. Hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan dan lain-lainnya. Tadi ini seorang perempuan, saya cintai dia karena dia memang sangat peduli dengan perempuan yang teraniaya. Sosok perempuan ini luar biasa. Kami mitra pada saat itu, maka begini dia, yang kita cari seperti ini, karena jarang orang seperti ini. Betul, ya, jadi perempuan harus peduli perempuan. Itu yang saya punya maksud. Dan kita juga membutuhkan kepedulian sesama perempuan yang ada di mana-mana dia sudah punya andil membangun desa, perlu kita angkat citranya, perlu kita berikan perhatian kepada dia. Jangan cuma dalam kota dong, kita ke desa juga. Betul. Mana perempuan desa saya itu dia bisa mengelola satu tempat menjadi satu wirausaha. Dia sambang satu budaya lokal yang bisa diberdayakan dengan perempuan lain dan dengan membangun industri kreatif perempuan juga. Peran perempuan kita sangat kita butuhkan saat ini. Maka saya harapkan ke depannya jangan cuma 30%. Harus lebih 30%. 100%? Jangan juga. Karena data Sulawesi Tengah untuk perempuan itu beda tipis dengan laki-laki. Nah, karena tidak Sulawesi Tengah diberi porsi agak meningkat ya untuk duduk di legislatif. Demikian dari saya. Kalau dari segi tantangannya Bu sebenarnya? Tantangannya banyak ya, karena kadang kita sudah diberi tugas bedalah antara teori dengan prakteknya. Kadang kita sudah berteori sekian banyak karena kita semua orang punya hak untuk berteori. Tapi saat lapangan kita punya tantangan. Misalnya kita seorang sosok, ada suami, ada anak, kita harus turun ke lapangan, kan? Meninggalkan anak membagi dan suami, peran Ibu ya. Peran. Nah,
ke lapangan lagi, tantangan lagi. Kadang tempat itu tidak layak untuk kita, tetapi harus pergi itu. Nah, misalnya pernah kami lalui harus mengunjungi lokalisasi. Oke. Lokalisasi tempat perempuan-perempuan yang berbuat seperti itu. Nah, seharusnya gimana ya? Ada serba-serbinya lah. Iya. Nah, kemudian kita lagi ke tempat-tempat di pulau-pulau, tantangan juga. Karena kita harus mengunjungi masyarakat-masyarakat yang ada di pulau-pulau. Itu ombaknya, apalagi pulau kecil, ibu sering mengalami itu, ya, hampir tenggelam, tapi kita harus menghadapi dengan tugas. Itulah perempuan, jadi harus berani, harus sama dengan laki-laki. Jangan takut, semangat. Oke, semangat. Iya, luar biasa Ibu. Jadi walaupun banyak tantangan ya yang harus dihadapi sosok perempuan untuk Kendati kita mencapai naik kemerdekaan. kuda, naik motor, dibonceng ojek, harus bisa. Iya, benar. Oke. Kalau Ibu Nurmin sendiri, tantangannya, kemudian perempuan di Sulawesi Tengah itu mencapai kemerdekaan itu apakah susah atau bagaimana, Ibu Nurmin? Kalau dari saya untuk mencapai perempuan untuk mencapai kemerdekaan yang ada di Sulawesi Tengah itu dibilang susah juga tidak, dibilang mudah juga tidak, karena mereka sudah bisa bersaing dengan masyarakat yang ada di luar sana atau dari luar negeri. Nah, mereka sudah bisa mengekspor barang-barang atau memproduksi barang-barang yang sama dengan luar negeri. Ibu-ibu ini sudah bisa ekspor barang keterampilan atau usaha-usaha yang mereka buat itu mereka sudah bisa daya beli mereka itu sudah bisa ke luar negeri. Untuk dari tantangannya itu sama dengan Ibu Norma. Kebetulan juga ini kadang juga kita pendidikan dari perempuan itu sendiri. Itu pendidikan dari perempuan itu sendiri. Walaupun mereka pendidikan agak tidak sama dengan laki-laki, tapi perjuangan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Itu dari tantangan. Terima kasih Ibu Nurmin. Jadi kalau dari Ibu Nurmin sendiri itu tantangannya lebih bagaimana memberikan partisipasi dan kesempatan yang sama untuk perempuan mengenyam pendidikan. Kalau Ibu Norma sendiri tadi bagaimana kemudian perempuan yang dilebeli adalah sosok yang lemah Ibu ya, sosok yang selalu di bawah begitu, tapi harus bisa nih survive, harus bisa tenaganya harus kayak laki-laki begitu Ibu ya. Iya. Nah, ada beberapa aspek Ibu ya untuk kita sampai perempuan yang merdeka begitu. Nah, salah satunya itu adalah menciptakan ruang yang setara, ya. Setara dalam artian bukan berarti perempuan mau mengalah bukan arti perempuan mau menjatuhkan laki-laki begitu, mau lebih unggul dari siapapun, tidak begitu ya. Tapi bagaimana ruang-ruang itu semua apa yang dilakukan perempuan itu dipertimbangkan dan juga dijadikan sebagai bahan untuk menjadi satu perencanaan kegiatan misalnya atau program atau misalnya untuk membawa perubahan lah untuk daerah begitu. Nah, menurut Ibu Nurmin dan Ibu Norma bagaimana kira-kira sikap begitu atau hal yang harus dilakukan oleh sosok perempuan untuk bisa mencapai nilai-nilai kesetaraan tadi? Ibu Nurmin? Ya, kalau dari saya sendiri seorang perempuan aspek yang saya ingin membangun ruang-ruang diskusi untuk perempuan. Ruang-ruang diskusi untuk perempuan atau ruang pembelajaran untuk perempuan. Jadi di mana nanti perempuan sudah bisa belajar di dalam ruang-ruang diskusi itu. Untuk tanya jawab apa yang mereka belum mengetahui di luar sana, di dalam ruang diskusi itu mereka sudah bisa berperan aktif dalam ruang diskusi. Itu saja kalau saya membangun ruang diskusi untuk perempuan. Jadi untuk menciptakan ruang yang setara ya, jadi harus banyak nih ruang-ruang diskusi untuk perempuan. Kalau Ibu Norma sendiri? Ya, Bang. Kita kalau melihat kondisi perempuan Sulawesi Tengah masih bisa dihitung ya yang cukup berani mengeluarkan pendapat. Masih banyak yang ada penuh keraguan-raguan. Jadi kenapa tidak kita mengeluarkan pendapat kita? Karena ada namanya kebebasan berpendapat, dilindungi oleh undang-undang. Kemudian kita juga sangat mendukung tadi mengatakan membuka ruang-ruang
diskusi dan sebagainya. Kita mau juga ruang kreatif, ruang di mana kita bisa berdiskusi sama perempuan. Dan jangan kaku dengan perempuan, perlu ada laki-laki, Iya. ada penyeimbang di situ. Betul. Siapa tahu di momen ada situ ada berkah yang bisa menaikkan derajat perempuan. Perempuan punya jati diri, perempuan punya potensi. Kenapa tidak kita bisa kembangkan, pertimbangkan dalam mendidik sesuatu yang bisa membantu pemerintah dalam hal berbagai bidang yang dimilikinya, gitu kan? Iya. Jadi perempuan ini punya potensi loh. Kenapa tidak kita bisa akomodir perempuan di beberapa bidang yang ada? Maka dalam diskusi jangan cuma perempuan, perlu juga laki-laki. Siapa tahu yang laki-laki hadir itu dia bisa melihat potensi perempuan. Oke, jadi potensi perempuan ini di Sulawesi Tengah banyak ya Bu sebenarnya ya. Sulawesi Tengah sudah banyak yang hebat, cuma belum semua muncul ya di permukaan. Banyak yang hebat. Mungkin salah satu jawabannya adalah wadah tadi itu Bu ya. Dia ini kan bukan di birokrat, Iya. tapi di lapangan. Orang tidak tahu siapa dia. Betul. Padahal dia ini benar-benar dia peduli kepada perempuan-perempuan teraniaya. Iya. Kami ini mitra, pernah bersama. Jadi kami tahu bagaimana kerja perempuan. Ini salah satu pejuang perempuan. Kenapa tidak orang begini kita perhatikan? Betul. Banyak sosok perempuan di pedesaan yang belum mendapat kepedulian. Oke. Ya mungkin ini bisa jadi catatan untuk kita semua bahwa harus memberikan ruang-ruang yang buat perempuan menunjukkan potensi dirinya Mengeluarkan gitu ya. pendapat. Mungkin dia Mengeluarkan takut di tempat dia Iya. takut. Jadi kenapa tidak? Semoga nanti ibu-ibu kalau terpilih nih ya, jadi amin, anggota amin. legislatif atau pemimpin daerah, tolong jangan hanya janji-janji Bu ya. Iya harus direalisasikan begitu. Begini, barangkali bisa rekamlah kami. Iya. Kan? Oke. Jadi makanya saya minta, Iya. bila mana kita memilih perempuan, lihat dulu rekam jejaknya. Jangan perempuan pas terpilih sudah tidak menghargai budaya. Oke, budaya. Saya pernah bertentangan dengan perempuan yang sudah terpilih. Sudah menggunakan baju yang tidak layak untuk seorang anggota DPR. Oke. Jadi perlu kita pertimbangkan cara kita menggunakan kostum, cara kita berkomunikasi, cara kita bertutur, tidak sombong, tidak angkut, tapi kita benar tetap biasa aja, tidak usahlah terlalu menunjukkan sesuatu yang kurang baik. Iya. Tunjuk yang terbaik untuk masyarakat, karena kita dipilih oleh masyarakat. Betul. Iya. Oke. Ya. Kemudian Ibu, ini mungkin Ibu tahu ya, tadi tokoh inspirasinya ada Ibu Dewi Sartika, kemudian Raden Ajeng Kartini begitu. Nah, tapi sebenarnya di pedesaan ya, seperti yang Ibu Nurma sampaikan tadi, sebenarnya banyak nih sosok-sosok perempuan yang justru bisa menjadi local heroes begitu ya. Nah, salah satu contohnya mungkin teman-teman sahabat Membina sudah tahu ya, Ibu Velmara Bambari dari Lembah Bada, umur 42 tahun Ibu. Nah, jadi Ibu Velmara Bambari ini sudah mendampingi korban penyintas-penyintas kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi, tapi itu kayak kurang ter-highlight begitu justru di media, kemudian di pemerintahan misalnya. Nah, padahal mereka punya kontribusi yang besar begitu. Salah satunya Ibu Velmariri Bambari. Ini teman-teman sahabat Membina bisa lihat fotonya. Nah, Ibu ini berasal dari Lembah Bada, Kabupaten Poso, yang sudah mendampingi penyintas kekerasan seksual begitu. Tapi ini memang kurang di-highlight ya. Kurang mungkin kita tidak begitu tahu sosok ibu ini, padahal dia sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa begitu di masyarakat. Nah, mungkin dari Ibu Nurmin dan Ibu Norma ada tidak pernah kenal atau ketemu sama sosok local heroes yang ada di pelosok-pelosok negeri, tapi dia punya kontribusi yang besar. Ya, silakan Ibu Norma. Sebenarnya banyak ya kan, cuma kadang kami itu kelupaan menanyakan namanya ya. Tetapi tokoh-tokoh itu ada sebenarnya ya di kota-kota, di pedesaan misalnya. Dia bisa mengumpul kelompok-kelompok tani yang bisa membantu kesejahteraan masyarakat. Ada melalui kelompok-kelompok tani, dia sosok perempuan yang pemimpin di situ. Jadi pemimpin itu bukan cuma di tingkat kota ya. Ibu, ya. Di desanya ada pemimpin, kan dia memimpin kelompok tani misalnya. Kemudian dia juga bisa mengumpul masyarakat, bisa memberdayakan masyarakat, memberi keterampilan kepada masyarakat, dan dia sangat cerdas dan inovatif. Itu banyak, cuma kita belum terlalu mendata perempuan seperti itu. Jadi kita butuh data. Tapi kita melihat ada sosok itu. Dalam pengembangan pariwisata ada, pengembangan pertanian ada seberapa. Dia juga sosok perempuan memimpin satu ormas juga dia bisa. Berarti sosok perempuan yang mampu mengakomodir aspirasi perempuan-perempuan lain seperti itu. Ya. Oke, terus saya boleh bertanya Ibu, apakah kemudian ketika didapatkan sosok-sosok perempuan
local heroes nih di desa-desa yang seperti Ibu sampaikan tadi. Apakah bentuk kontribusi Ibu kepada perempuan-perempuan tadi apakah hanya sekedar dilihat ataukah ada kontribusi? Kita kalau bicara kontribusi ya, banyak perempuan di legislatif itu sudah banyak kontribusi loh ke daerah, cuma tidak terlalu dinampakkan, tidak terlalu terekspos. Tapi di mereka dengan biaya yang ada pada mereka bisa membantu masyarakat di daerah tertentu. Ya, untuk misalkan kamu bikin ya keterampilan kamu sejahtera. Kamu ini kelompok apa ini? Keterampilan apa? Kan masing-masing punya skill yang berbeda ya. Ada kelompok pengrajin, ada kelompok batik, macam-macam itu. Itu dukungan dari anggota legislatif. Jadi banyak ibu-ibu kita yang di legislatif yang sudah mendukung bangunan daerah. Seperti itu ya. Jadi cuma tidak terlalu terekspos dengan baik. Bukan cuma di legislatif, di pemerintah, di lingkungan birokrat juga banyak perempuan-perempuan yang kreatif yang sudah banyak mendukung dalam hal segi pemberdayaan perempuan. Ya. Oke. Terus kalau Ibu Nurmin, ada pengalaman pernah ketemu sosok perempuan inspiratif, perempuan pahlawan-pahlawan lokal? Iya, terima kasih. Ada juga yang kita dapatkan ini di kebanyakan ya perempuan yang kreatif itu ya adalah di pedesaan. Itu sudah ada yang kami dapatkan yang bagaimana dia memperjuangkan waktu itu korban kekerasan, bagaimana dia memperjuangkan untuk haknya si korban untuk mendapatkan haknya, hak perlindungan. Itu yang dia perjuangkan. Gitu. Sampai-sampai dia memperjuangkan namanya di desa, turun dari ke kota untuk melaporkan ke pihak pemerintah. Itu dia butuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak memiliki biaya. Dia perjuangkan dan menjual semua hasil produknya hanya untuk bisa komunikasi dengan pihak pemerintah. Kalau boleh tahu itu di daerah mana, Ibu? Itu di Porame. Di Porame. Iya. Ibu ingat namanya? Nama ibunya? Ibunya saya sudah lupa karena itu sudah lama sekali. Saya akan tambahkan ya bahwa kita juga saling menghargai, saling peduli sama perempuan penyapu jalan. Mereka juga orang-orang, manusia-manusia yang peduli dengan kebersihan. Kenapa tidak sosok itu kita juga hargai? Penyapu jalan, pengasuh anak, kita juga sosok perempuan seperti itu banyak. Kalau kita melihat di pedesaan juga dia ada juga membangun seni budaya, ada juga tokoh perempuan di desa Toro namanya Rukmini ya. Ibu Rukmini itu dia benar-benar fokus dalam hal membangun bagaimana menaikkan citra budaya di daerahnya. Dia sampai dibawa ke Jakarta, Ibu Rukmini itu ya, Toheke. Nah, kemudian kalau kita melihat di lingkup legislatif, ada Ibu Sri Lalusu, ada Sazo Meja Janggola, sana sudah banyak memberi kontribusi dan beberapa ibu lainnya yang banyak mendukung bagaimana peran perempuan ini diberdayakan. Nah, ini juga satu, ini di sekitar kita, ini khusus Kota Palu, itu banyak yang kita lihat, itu ada padat karya, ada perempuan kepala keluarga, dia sudah kepala keluarga, dia mencukupi kehidupan anaknya. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang aspirasi perempuan yang kita harus perjuangkan. Ada ibu lansia yang membiayai cucunya. Itu ada beberapa lansia-lansia yang sebenarnya dia harus dibiayai, tapi dia mampu membiayai anak cucunya. Itu yang kami dapatkan, itu ada di kota. Itu adalah aspirasi perempuan yang ada di Sulawesi Tengah. Mencari itu, cari pasal Laswani. Banyak nenek-nenek umur 60 tahun ke atas saya wawancarai. Dia saya tanya, Nek, kok umur begini masih menjual untuk cucu sekolah? Banyak di tempat pemulung, umur 75 tahun menaiki truk, membiayai sekolah anak cucunya. Itu juga pejuang perempuan loh. Bukan nanti kita berperang baru perempuan, enggak. Iya, betul, mencari Ibu. untuk menghidupkan manusia. Itu perempuan. Saya masih punya video di sini. Seorang nenek 75 tahun, pas datang truk dia naik, mengambil karung-karung yang busuk itu, sampah-sampah. Apa dikais? Itu bekas makanan dari hotel. Untuk siapa, Nek? Untuk anak cucu saya. Gimana seorang perempuan? Boleh silakan ke TPA ada seperti itu.
Oke, jadi sangat luar biasa ya, Iya. ibu-ibu, perjuangan perempuan yang justru ya bukan tidak harus ya seperti Ibu Norma sampaikan berperang, lantas mereka disebut pahlawan begitu, tapi Menghidupi berkontribusi keluarga. menghidupi Iya. keluarga. Pahlawan juga. Iya, pahlawan juga. Ya, untuk ibu-ibu, perempuan-perempuan hebat di Indonesia, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Semoga bisa menjadi inspirasi ya bagi semua orang. Nah, selanjutnya Ibu Nurmi, Ibu Norma. Kan Ibu ini bergerak di bidang politik, Ibu ya? Ya, baik. Nah, saya ingin bertanya, untuk garis perjuangan kepemimpinan Ibu nih di partai politik begitu. Ibu fokusnya di mana? Kemudian upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendukung hal itu? Begitu. Silakan, siapa yang mau jawab duluan? Silakan. Ibu Normi kalau gitu. Iya. Kalau saya untuk apa tadi Iya. di Fokus ini di bidang perjuangan, di bidang politik. Kalau saya sesuai dengan partai saya ini adalah pemberdayaan untuk perempuan. Jadi saya hanya memperdayakan perempuan. Bagaimana perempuan menjadi kreatif, inspirasi untuk perempuan-perempuan lain, bisa bersuara untuk diri sendiri dan bisa bersuara untuk perempuan-perempuan lain. Oh. Itu harapan saya. Iya. Saya? Ya, silakan. Baik. Bagi saya kedepannya, pemimpin perempuan kedepannya, perempuan jadilah agen perubahan. Itu dulu. Sosok perempuan menjadikan agen perubahan untuk perempuan-perempuan lainnya. Kemudian bagaimana kita membangun karakter perempuan. Seorang perempuan itu benar-benar dia punya potensi diri, punya skill, punya kepedulian, tidak ada rasa sombong dalam dirinya. Iya. Tidak punya rasa angkuh dalam dirinya, tapi dia benar-benar sosok perempuan yang memperhatikan perempuan-perempuan lainnya. Nah, kita bangun karakter perempuan seperti itu. Makanya perlu sosialisasi, perlu kita berkomunikasi, perlu membangun harmonisasi. Itu yang kita lakukan. Bagaimana kita perempuan kompak dengan perempuan lainnya. Karena kadang perempuan tidak milih perempuan. Ya kan? Iya. Ya enggak? Ada banyak, kok perempuan tidak dipilih perempuan? Ya kenapa? Mungkin sosoknya, karakternya yang kurang bagus. Tunjukkan karakter yang lemah lembut aja. Nggak usah, karena lihatlah kondisi daerah kita. Lihat karakter daerah kita. Maka kita benar-benar memperhatikan perempuan sesuai karakter dia, sosok dia. Kemudian jangan lupa rekam jejaknya. Bagaimana sesungguhnya perempuan yang dipilih ini? Bukan sembarang perempuan. Ya. Perempuan yang punya inovasi, kreasi, dan rasa peduli terhadap perempuan-perempuan lain. Itu yang saya butuhkan. Iya, oke, tepuk tangan. Luar biasa ya narasumber kita kali ini. Nah, Ibu tidak keberatan nih ya saya ajak main game, soalnya kan gak afdol rasanya kalau saat kemerdekaan kita tidak main game ya. Tapi bukan lomba makan kerupuk, Ibu, tenang. Tidak ada kerupuk di sini, aman, Ibu. Nah, kali ini kita bakalan masuk ke segmen terakhirnya. Aduh, sayang sekali, Bu ya. Ya. Sangat singkat sekali waktu kita. Bicara. Iya, nanti Bu ya, nanti kita undang lagi di talk-talk selanjutnya. Tapi kali ini kita bakalan games dulu. Kita akan kuis kemerdekaan. Tepuk tangan. Oke, baik Ibu Normi dan Ibu Norma sudah siap, Ibu? Ya. Ya, ini pertanyaannya sih seputar pelajaran SD dulu nih sebenarnya. Mau dilihat apakah masih ingat pelajaran SD, SMP? ya, Harus ingat ya, Ibu ya. Ya, nggak apa-apa kalau nggak ingat nanti saya kasih kunci jawaban. Oh, baik. Tidak bisa, Ibu ya, harus fair mainnya. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. Kita main cepet-cepatan ini, Bu. Baik Ibu, untuk peraturannya nanti kita akan cepet-cepetan siapa yang angkat tangan, tapi kita di sini sudah ada bendera, Ibu ya. Nanti silakan yang tahu jawabannya langsung angkat bendera gitu Ibu ya. Oke Bu, pertanyaan pertama. Pada pukul berapa proklamasi dibacakan? 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Habis waktu, ya. Jadi proklamasi dibacakan pada pukul, pemirsa ada yang tahu di sini? 10. Iya. 10 pagi, Bu. Iya. Oke. Ya, nenek. Iya. Pertanyaan kedua. Siapakah yang membacakan naskah proklamasi? Soekarno kan? Iya, oke, tepuk tangan. Iya, luar biasa. Pertanyaan ketiga, saya bacakan Ibu ya. Merupakan seorang pahlawan pergerakan kemerdekaan yang berasal dari Aceh,
ia sempat beberapa kali menyerang pasukan Belanda sebelum akhirnya ditangkap oleh tentara Belanda dan dia meninggal pada tanggal 6 November tahun 1908. Ibu Norma. Cut Nyadin. Betul pemirsa? Betul. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Selanjutnya, seorang pahlawan perempuan yang lahir pada tahun 1800 dan berasal dari Maluku. Ya. Ia kerap melakukan berbagai pertempuran bersama ayahnya, Paulus Ciahahu. Tak hanya melakukan pertempuran, ia juga sering memberikan semangat kepada kaum wanita. 5, 4, 3, 2, Marta itu Marta. 1. Ini Marta. 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 Marta siapa, Ibu? Banyak Marta, Bu. Iya Marta. Oke, Saya kurang Tetot. tahu, tapi Ya, kayaknya gak apa-apa, Marta. Ibu. Hampir benar, namanya adalah Marta Christina Tiahahu. Ya, Marta. Oke. Lanjut ya, Ibu ya. Masih semangat? Semangat. Ya, semangat, Ibu. Nah, ini gampang. Semboyan bangsa Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Wih, mantap Ibu Nurmin. Bineka Tunggal Ika. Artinya apa, Ibu? Berbeda-beda tetap satu juga. Oke, seperti tahu artinya. Waduh. Haya, lanjut. Lanjut Ibu ya. Ini Pancasila. Ya. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ke? 3. Iya, benar Persatuan Indonesia. Sila ketiga? Iya, benar. Tepuk tangan. Wis. Pertanyaan terakhir. Ini juga gampang Ibu ya, karena di sini ada kunci jawabannya di ruangan ini. Makna dari bendera merah putih. Merah berani, putih suci. Oke, tepuk tangan. Mantap Ibu Nurmin. Luar biasa. Oke. Jadi kita sudah selesai ya Ibu kuis dan games kemerdekaannya. Semoga semangat-semangatnya tadi bisa tertular kepada semua sahabat Mombine di seluruh Indonesia. Nah, di segmen terakhir kita, teman-teman sahabat Mombine, kita mau minta nih closing statement dan juga ya mungkin ada yang ingin disampaikan. Semangat-semangat untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Siapa pertama yang ingin menyampaikan? Silakan Ibu Nurmin dulu. Ya, Ibu Salam Nurmin. dari beliau. Oke ya. Silakan kita mulai Ibu Nurmin terlebih dahulu. Silakan Ibu. Terima Iya. kasih. Pesan saya. Iya. Pesan saya untuk perempuan di sana, marilah kita bersuara untuk diri kita sendiri dan bersuaralah untuk perempuan-perempuan yang lain yang ada di atas di sana. Iya. Jadi sama-samalah kita memperjuangkan hak-hak untuk perempuan. Itu saja. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Silakan kalau Ibu Norma. Baik. Jadilah seorang perempuan sebagai agen perubahan bagi perempuan-perempuan lainnya, dan kita perempuan peduli perempuan. Itu aja. Oke, perempuan peduli perempuan, luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nurmin dan Ibu Norma sudah mau menyempatkan waktunya walaupun di sela-sela kesibukannya ya perempuan-perempuan karir ini luar biasa, tapi tetap mau nih berbagi sama kita semua perempuan-perempuan, anak-anak muda biar kita bisa terus semangat mengembangkan potensi diri kita. Saya juga mau mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman semua sahabat Mombine jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga semoga kita bisa ketemu lagi ya di talkshow selanjutnya. Saya Reza Nugra pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh tim produksi yang sudah mensukseskan talkshow kali ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Terima kasih kepada Women Democracy Network, Yayasan Sekolah Mombine, dan juga RNR Studio. Safari Maya. Sampai jumpa di talkshow sahabat Mombine selanjutnya. Perempuan punya cerita. Dadah.